Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Quratul Aini dari 5 MPIA. Ya, di sini itu saya mengerjakan tugas dari aplikasi statistik mengenai persamaan regresi linear sederhana. Nah, bisa dilihat ya. Sini kita sudah punya data antara variabel X dan variabel Y. Kemudian data ini akan kita olah menjadi persamaan regresi linear sederhana yang akan menemukan hubungan antara variabel X dan variabel Y. Langsung saja kita masuk ke aplikasi SPSS. Baik, langkah yang pertama yaitu kita masuk ke variabel view. Di bawah ini kita klik variabel view. Kita yang pertama itu tulis variabel X, kemudian kita tulis variabel Y. Untuk bagian desimal kita ganti 0. Variabel X kita ganti 0, dan untuk bagian measure kita ganti scale, dua-duanya ya. Nah, setelah kita ganti di desimal dan measure, kita kembali ke data view. Nah, sudah tertera antara variabel X dan variabel Y. Kemudian data dari Excel kita copy. Kita pindah di kita pindah di sini ya. Nah, tadi kan yang di data di Excel itu pakainya koma seperti yang pertama itu 8,12. Nah, kenapa di sini itu menjadi 8? Karena di variabel view kita bulatkan di bagian desimal. Jadi ketika bagian desimal kita tidak ubah menjadi angka 0, maka di data view itu akan tetap menjadi 8,12 dan lainnya. Jadi kita jadikan 0 saja agar dibulatkan. Nah, selanjutnya itu kita akan mencari atau menentukan uji regresi seperti yang diperintahkan di dalam soal, yaitu persamaan regresi linear sederhana. Langkah-langkahnya itu yang pertama itu kita masuk ke analyze, kemudian kita klik regression, kemudian kita masuk ke linear. Nah, untuk variabel X kita masukkan ke dependent dan variabel Y kita masukkan ke independent. Selanjutnya klik OK. Nah, kita sudah masuk ke bagian regresi atau output dari data yang kita sudah input. Lalu bagaimana menjelaskan terkait hasil dari output data yang sudah kita regresikan atau masuk ke persamaan regresi linear sederhana? Nah, dari soal yang pertama itu, berdasarkan data yang ada, tentukan persamaan regresi linear sederhana yang menggambarkan hubungan antara variabel X dan variabel Y. Ini soalnya ya teman-teman. Nah, ini berdasarkan data yang ditentukan persamaan regresi linear sederhana yang menggambarkan hubungan antara variabel X dan variabel Y. Langkah yang pertama itu kita masuk ke data ANOVA. Nih. Bentar ya, kita masuk ke data ANOVA. Dan yang pertama kita lihat di bagian data ANOVA, kita lihat di bagian SIG. Kita klik dulu. Lihat di bagian SIG. Nah, jadi jika data di SIG itu lebih kecil dari 0,05, berarti ada pengaruh antara variabel X dan variabel Y atau variabel bebas dan variabel terikat. Nah, kita lihat hasil dari regresi tadi itu yaitu adalah 0,000. Maka 0,0000 itu lebih kecil daripada 0,05. Berarti ada pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat. Dan ini adalah 0,000. Yang berarti itu karena yang berarti kurang lebih kecil dari 0,05, yang berarti ada pengaruh antara variabel
bebas dan variabel terikat. Variabel terikat. Nah, hubungan antara variabel X dan variabel Y itu adalah berpengaruh. Artinya, variabel X itu mempengaruhi variabel Y. Karena apa? Karena di bagian ANOVA, itu nilai sig atau nilai outputnya itu lebih kecil daripada 0,05. Karena dari peraturan alfanya itu adalah 5% atau 0,05. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke soal kedua. Apakah hubungan antara variabel X dan Y berdasarkan data yang diberikan? Nah, sesuai dari soal di atas bahwa hubungan dari variabel X dan variabel Y itu adalah saling mempengaruhi. Nah, terus bagaimana sih kita mencari atau membuktikan adanya persamaan di dalam uji regresi ini? Nah, kita masuk ke SPSS-nya lagi. Kita lihat di koefisien. Nah, kita lihat di koefisien. Terus bagaimana cara membuktikan adanya hubungan atau persamaan di dalam uji regresi ini? Nah, yang pertama itu kita lihat di bagian unstandarised koefisien. Jadi rumus dari pembuktian persamaan ini itu adalah Y sama dengan A ditambah B X. Lalu kita langsung hitung saja ya teman-teman. Nah, kita mencari Y. A itu bisa kita lihat di bagian kolom B yang sejajar dengan konstan. Di sini itu tertera bahwa konstan itu adalah min 2,782. Kita tulis di Word min 2,782 tambah nilai P. Nilai P itu dilihat dari Y di bawah konstanta masih sama di kolom B, cuman sejajar dengan kolom Y, yaitu 0,516. Kita X itu artinya kalikan 1 kalikan 2, ini tambah dikali dulu ya, berarti sama dengan minus 2,266. Nah, untuk membuktikan bahwa data ini kognitif atau tidak, caranya itu kita ulang lagi, itu Y sama dengan min 2,782 ditambah, nah nilai dari B atau 0,516 itu dikalikan 2, 1,032. Nah, jadi adalah min 1,75. Nah, untuk lebih jelasnya lagi kita kalikan 3 ya. Tulis lagi min 2,782 ditambah, nah 2,516. Nah, min 0,26. Bisa kita lihat bahwa rumus Y sama dengan A plus BX. X itu artinya kali ya. Nah, kalau kita makin dikalikan, kalikan 1, kalikan 2, kalikan 3, jika hasil dari Y itu semakin menambah, berarti kognitif. Namun, jika hasil dari perkalian B itu semakin kecil, maka data ini tidak kognitif. Nah, sekian itu penjelasan dari soal yang pertama itu persamaan regresi linear sederhana, dan yang kedua itu apakah ada hubungan antara variabel X dan variabel Y. Jadi kesimpulannya itu ada hubungan antara variabel X dan variabel Y karena hasil dari data ANOVA bagian sig itu lebih kecil daripada 0,05, yang berarti ada pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat. Nah, kemudian persamaan regresi linear sederhananya itu bahwa hasil dari Y itu semakin berkurang, yang berarti data ini tidak kognitif.
Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.